katakan Bapa, kami mau ungkapkan rasa syukur kami kepadamu dengan syukur kami Bapa. Dengan sungguh-sungguh di hadapanmu Tuhan. Segala pujian syukur kami hanya bagimu saja Bapa. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Engkau yang layak menerima pujian kami Tuhan. Mari kita mau katakan dengan syukur kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Katakan ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya katakan ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa buat hari ini Tuhan. Buat bulan baru yang kami boleh injak Tuhan. Kami boleh berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan Tuhan itu sempurna atas setiap kami Tuhan. Kalau kami boleh melihat banyak pekerjaan tangan Tuhan yang kami saksikan Tuhan dengan mata kepala kami sendiri Tuhan. Bahwa Tuhan menyertai, Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup mengerjakan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin Bapa. Di dalam tangan-Mu Tuhan ada sukacita. Di dalam tangan-Mu Tuhan ada pengharapan. Di dalam tangan-Mu Tuhan ada kekuatan baru. Di dalam tangan-Mu Tuhan ada sukacita yang melimpah-limpah bagi setiap kami Tuhan. Pagi hari Tuhan tempat ini Bapa, kami sadar Tuhan, kami tahu Tuhan hidup kami ini Bapa kepunyaan-Mu Tuhan. Dan berikan pagi hari ini Tuhan, kami mau berikan kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan Tuhan yang dimuliakan, ditinggikan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang sempurna mengalir memenuhi setiap kami Tuhan. Untuk itu Bapa, berikan hadirat-Mu turun bagi setiap kami. Tinggal memenuhi setiap kami Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati setiap kami yang datang dalam keadaan sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang menjamah, Engkau Tuhan yang memulihkan, Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Setiap kami yang datang dengan air mata Tuhan, Engkau Tuhan memberikan sukacita Bapa, menggantikan setiap air mata kami dengan sorak-sorai kemenangan. Setiap kami yang datang dengan beban berat Tuhan, kami percaya Tuhan, beban yang kami tanggalkan Tuhan, kami percaya kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu saja Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan atas setiap kami Bapa. Terpuji Engkau Tuhan Yesus Kakak selamanya. Mari umat Tuhan yang percaya sama-sama kita mau katakan amin. Amin. Haleluya.
Puji nama Tuhan, umat Tuhan diberkati Tuhan pagi hari ini. Boleh kasih salam kanan, kiri, depan, belakang, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari pagi hari ini kita mau terima setiap sukacita surga yang Tuhan sudah beri bagi setiap kita. Mari kita mau sapa setiap umat Tuhan tempat ini dengan penuh senyuman sukacita. Haleluya. Dan kita masih bangkit berdiri memuji memuliakan nama Tuhan kita. Haleluya. Kita mau katakan di hadapan Tuhan dengan iman kita. Dimasukai cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, katakan taklukkan badai yang bergelora. Katakan terima. Dimasukai cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, katakan taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Katakan takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kita bersuka buat Tuhan. Baik, kita mau terima sukacita surga yang Tuhan beri bagi setiap kita. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Katakan terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergema. Kita mau angkat tangan di hadapan Tuhan. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Katakan takkan hilang. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Katakan sukacita surga nyata penuhi kami. Sukacita surga, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kita mau percaya kita menang bersama dengan Tuhan. Amin. Kita bersuka sebab Tuhan yang menjadikan kita semua menang. Haleluya. Kita bersorak buat Tuhan kita pagi hari ini. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Kita mau katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang. Katakan dalam peperangan dalam Tuhan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik roh. Sekali umat Tuhan kita mau lebih semangat buat
bahwa kuasa Tuhan, darah Tuhan sanggup menyembuhkan setiap kita, amin. Oleh bilur-bilurnya kita semua boleh ditebus, amin. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Katakan ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Katakan darah anak domba Allah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Umat Tuhan silakan boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan, sebab kuasa Tuhan oleh darahnya, oleh bilurnya kita semua boleh sembuh, kita semua boleh diselamatkan oleh karena kasih-Nya Tuhan bagi setiap kita. Dan pagi hari ini mari sama-sama kita mempersiapkan persembahan kita, korban syukur terbaik kita buat Tuhan. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan pagi hari ini. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan, buat kebaikanmu Tuhan, buat anugerahmu bagi setiap kami Bapa. Hingga pertengahan ibadah kami Tuhan, kami boleh menaikkan syukur kami, pujian kami kepadamu Tuhan. Kini saatnya Bapa, kami mau bawa korban syukur kami Bapa. Mari Tuhan, biarkan setiap kami boleh membawa korban syukur yang ada pada kami dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Berkati setiap kami, berkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak Bapa. Berikan nama Tuhan dipermuliakan atas setiap kami. Kini kami siap untuk membawa korban syukur kami dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Mari umat Tuhan yang percaya sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Dialah segalanya, dialah segalanya, dia bagiku, dialah segalanya, dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku, dialah segalanya, dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Kita mau katakan sekali lagi, dialah segalanya, katakan dia bagiku, dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku, dialah segalanya, katakan dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian buat persembahannya. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati umat Tuhan tempat ini. Haleluya. Kini saatnya kita mau siapkan hati kita lebih lagi pada Tuhan. Kita mau melihat bahwa di depan ada anggur perjamuan. Setiap minggu pertama kita semua boleh mengalami perjamuan tempat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan di bulan ini, bulan ke-6 yang boleh sama-sama kita awali. Kita percaya di perjamuan ke-6 di tahun ini, tangan Tuhan senantiasa menyertai setiap kita, amin. Tangan Tuhan tidak kurang panjang buat menolong Bapak Ibu dan Saudara dan saya sendiri. Tapi pagi hari ini Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa kuasa Tuhan sempurna adanya bagi setiap kita. Untuk itu pagi hari ini mari sama-sama kita mau datang lebih lagi pada Tuhan. Bahwa kasih yang sempurna itu berasal daripada Tuhan. Tuhan yang menjadikan segalanya, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi. Bahkan Tuhan yang senantiasa menggendong kita saat kita jatuh.
Biarkan Tuhan saja yang boleh menjadi tempat perlindungan setiap kita. Haleluya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Nya Tuhan atas setiap kami. Haleluya Bapa. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari kita mau aminkan setiap pujian ini. Mari sama-sama kita jemput bangkit berdiri umat Tuhan pagi hari dengan syukur. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Biar musik terus berjalan, saya ingin memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu umat Tuhan untuk kita datang berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mari pagi hari kita datang dengan syukur kita. Kita mau datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan segala pujian kita bagi nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari umat Tuhan berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Jangan lewatkan kesempatan ini, sebab Tuhan melihat, Tuhan mendengarkan setiap kita pagi hari ini. Setiap umat yang datang dengan penuh kerinduan di hadapan Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan tahu isi hatimu. Haleluya Bapa.
Engkau Bapakku yang setia, Bapa yang kekal mengasihi kami. Takkan kau biarkan, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau yang ku pinta, karena hambanya, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Saudara, mari kita bersehati berdoa kepada Tuhan. Biarlah setiap kita merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Karena percuma kita datang kepada Tuhan kalau saudara tidak merasakan dan menikmati hadirat Tuhan. Untuk dapat kita menikmati hadirat Tuhan, saudara harus percaya bahwa Allah ada di tempat ini. Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita punya Bapa yang kekal. Mari kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga. Kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hanya oleh kasih anugerah-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Kami boleh memuji-muji dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Karena Engkau sungguh sangat baik dalam hidup kami. Kami memberikan pujian kami di hadapan-Mu, karena Engkau layak untuk menerimanya. Kami membawa persembahan sebagai rasa syukur kami atas apa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami memberinya dengan sukacita. Biarlah semuanya itu Tuhan jadikan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Karena kami beribadah hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mau duduk tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, kami membuka hati kami lebar-lebar. Engkau menolong setiap kami untuk kami mengerti, memahami apa yang kami dengar, apa yang kami baca. Tuhan matraikan di dalam hati dan pikiran kami. Supaya ketika saat kami membutuhkan, Roh-Mu yang kudus itu mengingatkan kembali apa yang difirmankan, apa yang diperkatakan, apa yang kami dengar lewat hamba Tuhan, lewat firman yang kami baca. Itu memberikan kekuatan bagi kami untuk kami menjalani hidup ini Tuhan sampai Engkau memanggil kami. Terima kasih Bapa, kuduskan hamba-Mu dan urapi setiap kami semuanya. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama berkata amin, haleluya. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Shalom saudara. Saudara, kalau saya mengatakan shalom, saudara sambut dengan salam saudara, ya, supaya itu salamnya tidak kembali, ya. Damai sejahtera itu ada di dalam setiap kita. Shalom. Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita boleh ada di tempat ini, itu bukan karena kekuatan kita, ya. Itu bukan karena kebaikan kita, tetapi semua itu karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan kehilangan hadirat Tuhan. Kalau kita kehilangan hadirat Tuhan, hidup kita tidak berarti saudara. Kita akan lemah menjalani hidup ini.
tidak ada sukacita, tidak ada kemenangan. Tetapi kalau kita menyadari bahwa Tuhan ada dan Tuhan ada di dalam hati kita lewat pribadi penolong yaitu Roh Kudus, maka saudara akan terus bergembira walau kita dalam keadaan susah. Amin saudara. Karena apa? Karena Roh Kudus itu sanggup memberikan penghiburan, kekuatan bagi setiap kita. Karena itu mari kita buka hati kita persiapkan diri kita. Kita punya Allah yang menjadi sumber kekuatan dan benteng kita. Bagaimana kita harus menjalani hidup ini. Kita mau belajar, yaitu seperti seorang pemazmur yang bernama Daud. Kita akan membuka di dalam Mazmur 28 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-9. Mazmur pasal yang ke-8, 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Sebagai ayat pendahuluan, saya mengajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca secara bersama-sama, kita renungkan bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi pergumulan yang terjadi di dalam hidup kita, yang kita tidak undang, yang tidak kita duga dia datang menjumpai kita. Mari kita belajar seperti Daud pada siang hari ini. Kita akan sama-sama dalam hitungan yang ketiga kita baca. 1, 2, 3. Dari Daud kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku. Apabila aku berteriak kepadamu, minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka, dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dalam tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan karena ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang-orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebagai umat Tuhan hendaklah kita menyadari bahwa dunia di mana kita tinggal, dunia di mana kita hidup bukanlah dunia yang netral. Amin saudara. Bukanlah dunia yang netral, yang memihak dengan kita. Dunia di mana kita tinggal adalah dunia yang bukanlah dunia yang netral. Sejak kejatuhannya manusia tidak pernah luput dari apa yang namanya kesesakan. Bahkan kejahatan menjadi isu yang tak terhindarkan dari kehidupan umat Tuhan. Seperti yang kita dengar, seperti yang kita saksikan, kita baca di medsos, saudara. Bagaimana orang yang sedang beribadah dibubarkan. Bahkan bukan hanya itu saudara. Mereka juga melakukan dengan kekerasan. Tiba-tiba kita tidak bersalah, ada orang yang pukul seperti kejadian kemarin. Orang gila, bukan orang gila, orang mabuk katanya saudara. Tiba-tiba pinjam golok dan pukul orang yang tidak bersalah. Itu kenyataan saudara.
bahwa kita tinggal dalam dunia ini bukan tinggal pada dunia yang netral, saudara. Oleh karena itu pemazmur ini dinaikkan Daud ketika dia disekelilingin oleh kesesakan. Kesesakan berbicara bagian yang tak terelakkan dalam perjalanan kita bersama Tuhan. Kesesakan, kesukaran, beban hidup, sakit penyakit, kesusahan, kekurangan, permusuhan, semuanya itu terkandung dalam apa yang artinya kesesakan. Jadi kesesakan di sini adalah bagian yang tidak bisa terelakkan dalam kehidupan kita selama kita mengikut Tuhan. Selama kita masih ada di dalam dunia ini, masih hidup dalam daging, kita tidak akan pernah lepas dari apa yang namanya kesesakan, saudara. Namun kita belajar pada pagi hari ini, ketika dalam kesesakan, Daud menyadari bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber keselamatan yang sejati. Seperti tadi pujian mengatakan bahwa Tuhanlah pembuat mujizat yang sejati. Amin. Saudara, ketika dalam kesesakan Daud menyadari bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber keselamatan yang sejati. Sebab tanpa Dia, ia bagaikan turun ke dalam liang kubur. Dikatakan ayat yang pertama. Ya. Tanpa Tuhan, ia bagaikan ketika dia menghadapi kesesakan. Tanpa Tuhan, dia merasa dia bagaikan turun ke dalam liang kubur. Kita melihat ada masih banyak anak Tuhan ketika dalam kesesakan malah menjadi jauh dari Tuhan. Kita melihat ada banyak anak Tuhan ketika mereka dalam kesusahan, dalam masalah, bukannya dia mendekat dengan Tuhan, tetapi malah menjauh, saudara. Keadaan kita justru semakin memburuk, bagaikan kita turun ke dalam liang kubur kalau kita jauh dari Tuhan. Artinya apa, saudara? Semakin sesak. Semakin sesak apa yang kita hadapi, yang kita alami kalau kita menjauh dari Tuhan. Karena liang kubur itu ukurannya hanya cukup untuk jenazah, saudara. Ya. Jadi semakin sesak. Kalau saudara menghadapi masalah, pergumulan hidup, sakit penyakit, apapun itu bentuknya, berbicara tentang kesesakan, kalau kita menjauh dari Tuhan, bukanlah kita menjadi baik, tetapi semakin memburuk keadaan kita. Saudara tidak akan bisa bergerak lagi, seperti saudara masuk ke liang kubur yang hanya diisi oleh satu jenazah saja. Saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Daud menyadari bahwa ia berbeda dengan orang fasik. Daud tidak ingin disamakan dengan mereka. Kebaikan dan persahabatan yang mereka tunjukkan hanyalah kepura-puraan. Dikatakan ayat 3 sampai 5 tadi, ya. Dalam posisinya sebagai raja, Daud juga pernah yaitu bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Yang membangun persahabatan hanya demi mencapai tujuan mereka. Yang membangun persahabatan hanya demi keuntungan mereka itu sendiri, saudara. Mereka dengan teman-temannya, tetapi hatinya penuh dengan kejahatan. Daud tidak mau seperti orang yang demikian. Kemudian di dalam ayat yang ke-6 sampai 9 di situ, Daud menyadari bahwa Tuhan akan menghukum mereka karena segala perbuatan jahat yang mereka dan umat milik Allah lakukan. Daud sadar bahwa orang-orang yang bersahabat hanya untuk mencari keuntungannya sendiri, Tuhan akan memberikan ganjaran. Orang yang melakukan persahabatan dengan pura-pura, Tuhan akan memberikan ganjaran. Karena itu Daud tidak mau menyamakan dirinya dengan mereka. Hanya Tuhanlah yang tempat sandaran bagi orang-orang benar, yang dikelilingi oleh orang fasik dan jahat.
bahwa Tuhanlah kekuatan dan benteng keselamatan baginya, bagi umat pilihan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat Tuhan kita dituntut untuk menjadikan Allah sebagai sumber pelindungan dan kekuatan kita yang terbesar. Amin saudara. Itu yang Tuhan inginkan, itu yang Tuhan mau, bahwa hanya Tuhanlah, hanya Tuhanlah yang menjadi sumber perlindungan dan kekuatan terbesar kita. Jangan mengandalkan orang lain, jangan mengandalkan kakak, mengandalkan saudara, orang tua. Ketika engkau mengalami kesesakan, kita harus andalkan Tuhan. Amin. Mereka kadang melakukan hanya sekedar, karena saudara masih menguntungkan, saudara akan ditolong. Kalau dianggap sudah merugikan, orang akan terlepas melakukannya. Makanya Daud tidak mau disamakan dengan mereka, karena dia punya andalan yang menjadi sumber kekuatan, yaitu hanyalah Tuhan yang menjadi sandaran hidupnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi sebagai umat Tuhan kita dituntut untuk menjadikan Allah sebagai sumber perlindungan dan kekuatan terbesar kita. Tanpa Tuhan, kesesakan dan kejahatan akan menjadi bagian yang tak terhindarkan dalam kehidupan ini saudara. Kalau saudara menyadari bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita, saudara akan dihindarkan dari hal-hal yang tidak benar. Saudara akan dilindungi oleh Tuhan. Saudara akan terus bergairah menjalani hari-hari. Karena apa? Karena saudara sadar ada roh Tuhan, yaitu Allah itu tinggal di dalam diri kita. Menyertai kita bukan hanya hari ini, bukan hanya sebulan 2 bulan, tetapi untuk selama-lamanya. Amin saudara. Itu yang Tuhan berikan. Bapa itu sangat-sangat baik. Dia sangat peduli. Karena apa? Karena kita masih ada dalam dunia, ada dalam kedagingan. Kedagingan ini lebih kuat dari roh kita saudara. Daging ini maunya yang enak walaupun itu bertentangan dengan Tuhan. Tanpa Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang tak terhindarkan itu akan menghampiri kita setiap hari. Kesesakan, kelemahan, sakit penyakit dan sebagainya. Umat Tuhan harus berbeda dari orang-orang fasik dalam relasi yang dibangun dengan sesamanya, harus berbeda. Sebagai umat Tuhan dalam membangun relasi dengan sesama, harusnya kita senantiasa menunjukkan kebaikan dan persahabatan dengan tidak pura-pura. Amin saudara. Jangan pura-pura, jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang penting itu menguntungkan, saya mau bersahabat dengan dia. Selama dia baik dengan kita, saya harus baik dengan dia. Saudara, kita harus berbeda dengan orang dunia. Sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau dalam persahabatan, membangun persahabatan dengan sesama kita. Haruslah kita senantiasa menunjukkan kebaikan dan persahabatan yang tidak pura-pura. Ketulusan harus menjadi salah satu aspek yang tak tergantikan dalam setiap relasi. Ketulusan, saudara. Ketulusan harus menjadi salah satu aspek tak tergantikan dalam setiap relasi. Jangan sampai relasi hanya dibangun demi tujuan-tujuan yang telah diagendakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Selama itu menguntungkan saya tetap membangun relasi. Kalau hal ini dipertahankan saudara tahu apa yang muncul? Akan menimbulkan permasalahan bahkan pertengkaran saudara. Bukankah kita ingin terus naik? Amin. Kita ingin manusia rohani kita terus naik. Ya. Karena itu andalkan Tuhan, jadikan Tuhan sumber kekuatan dan benteng kita. Sama seperti Daud membenci perbuatan fasik.
Demikian juga kita sebagai umat Tuhan sepatutnya menjauhkan kecurangan dan penipuan. Dunia tidak akan selalu menerima kita, saudara. Tetapi di dalam kesesakan yang kita alami, ingatlah bahwa Tuhan tempat perlindungan dan benteng kehidupan kita. Amin. Ini yang harus saudara ingat. Ya, ingat bahwa kita tinggal dalam dunia, bukan dunia yang netral, yang memihak kita. Ya, kalau kita nggak deket-deket dengan Tuhan, makanya kita sebagai umat Tuhan jangan sampai kita kehilangan hadirat Tuhan. Supaya kita tidak kehilangan hadirat Tuhan, saudara imani ya, bahwa Tuhan telah memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang menyertai kita. Ajak bicara, disapa saudara. Kita sapa, kalau kita punya sahabat, kalau tidak sering kita sapa, lama-lama sahabat itu meninggalkan kita. Tetapi kalau kita sapa setiap hari lewat baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan siang dan malam, kita semakin mengerti. Ya. Kalau kita membaca firman Tuhan, kita semakin tahu kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya. Kalau kita semakin mengerti kebaikan-kebaikan Tuhan, kita semakin percaya. Kalau kita percaya, maka mujizat terjadi. Itu relasinya, saudara. Karena itu jangan sampai kita kehilangan hadirat Tuhan. Ini yang ditakuti oleh Daud. Makanya Daud berkata, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Karena dia tahu. Dia tidak ada artinya apa-apa kalau Tuhan menjauh dari dia. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan yang sederhana ini mengingatkan setiap kita. Menyadarkan kita sebagai umat Tuhan. Jangan sampai engkau kehilangan hadirat Tuhan. Jangan sampai engkau kehilangan hadirat Tuhan. Ya. Apa yang kau lakukan akan sia-sia belaka. Kalau kita diberikan kesempatan ada waktu untuk beribadah. Firman Tuhan mengingatkan, percayalah bahwa Tuhan ada di dalamnya. Amin saudara. Tuhan ada. Ya. Kalau kita tidak meyakini akan kehadiran Tuhan saat engkau beribadah, maka engkau akan kehilangan upahnya. Kita hanya seperti orang yang sedang menghadiri rapat di balai desa. Dan bubar, kita sudah tidak menikmati apa-apa. Tetapi ketika engkau menyadari, aku datang ke rumah Tuhan. Aku percaya Tuhan ada di sana. Aku mau menyenangkan hatinya. Aku mau bersuka cita bersama dengan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan tidak akan kehilangan upahnya. Percaya saudara, percaya. Apa yang saya sampaikan karena kami mengalami. Sampai saat ini gereja boleh berdiri. Itu karena kemurahan Tuhan, amin. Itu karena kebaikan Tuhan saudara. Mari waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau sungguh-sungguh senangkan hati Tuhan. Kita melayani Tuhan, tadi malam saya katakan. Kalau kita melayani bukan karena kita hebat. Ya. Bukan karena kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan memilih kita. Tuhan mempercayakan sesuatu di dalam diri kita. Lakukan semampu kamu, sekuatnya untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita terus menyadari akan kehadiran. Ingat bahwa kita tidak tinggal dalam dunia yang netral. Tidak tinggal dalam dunia yang netral, saudara. Kesesakan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan sudah ingatkan pada pagi hari ini bahwa kita punya Tuhan sumber kekuatan dan benteng kita. Ketika engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan seperti Tuhan mendengarkan doa dari Daud. Itulah sebabnya dia hanya mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, dia percaya bahwa Tuhannya sanggup membuat mujizat yang sejati. Amin. Percayalah saudara. Ya, percaya. Ya. Kalau kita sungguh-sungguh percaya saja. Tuhan katakan kepada Lazarus, ya, ketika Lazarus minta pertolongan kepada Tuhan Yesus bahwa anaknya sakit,
dan hampir mati, ya. Ketika dia sedang minta pertolongan, saudara, dia diproses oleh Tuhan. Di tengah jalan terganggu dengan orang yang sakit pendarahan. Ya. Orang ini juga punya masalah. Ya. Tetapi Tuhan terlebih dahulu menolong orang itu. Ya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dan terjadi kesembuhan. Dan apalagi saudara, ketika meneruskan perjalanan, Yairus mendengar kabar kalau anaknya sudah mati. Saudara, apa yang Tuhan katakan? Lazarus, jangan takut, percaya saja. Ketika dia mengimani apa yang dikatakan oleh Tuhan, dia tidak langsung pulang. Dia tetap mengikuti proses itu. Dan apa yang terjadi? Anaknya yang mati dihidupkan oleh Tuhan. Saudara, mungkin saat ini kita dalam keadaan kesesakan. Ya, tetap ikutin proses, saudara. Jangan biarkan kehadiran Tuhan lalu dari hadapan kita. Ya. Kita akan terus rasakan kehadiran Tuhan. Percayalah, ada Roh Kudus yang menolong kita. Ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan penghiburan kita. Kita harus bangkit. Kita harus membangun semangat. Karena kita tidak menyembah Tuhan yang mati. Tuhan yang punya mata yang tidak bisa melihat. Yang punya telinga yang tidak bisa mendengar. Tetapi kita punya Allah. Allah yang hidup. Punya telinga mendengar. Punya mata melihat. Punya tangan untuk menolong kita. Amin. Saudara, itu yang saudara sembah. Dia sangat mengasihi saudara. Dia sangat mencintai saudara. Tuhan mau saudara tidak tinggal di dalam kelemahan. Tuhan mau engkau bangkit, ingat. Ya. Tuhanlah sumber kekuatan kita dan benteng hidup kita. Daud menyadari hal ini, saudara. Sehingga ketika dia dikelilingi oleh kesesakan dan kejahatan, dia percaya Tuhan pasti membela umatnya. Amin. Inilah firman Tuhan renungan yang sederhana. Biarlah setiap kita sebagai umat Tuhan menyadari bahwa kita bukan menyembah Allah yang mati, tetapi kita menyembah Allah yang hidup. Allah yang hadir di tempat ini. Allah yang ada di dalam hati kita. Kiranya Roh Kudus yaitu memateraikan firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kita. Ya, sehingga pada saat kita membutuhkan, maka Roh Kudus akan mengingatkan firman Tuhan itu untuk menguatkan kita semua dalam menjalani hari-hari kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita. Kita akan angkat dengan satu pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurmu. Ayo kita bangkit berdiri, saudara. Kita mau bersorak-sorai memuji-muji nama Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Mari kita semua tepuk tangan, saudara. Kita mau bergembira buat Tuhan kita. Dia adalah sumber kekuatan dan benteng perlindungan kita. Dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu pada
ini. Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk kita terima perjamuan kudus. Kematian Tuhan Yesus di salib bukti bahwa Bapa mengasihi kita. Bapa mengasihi kita dengan memberikan anaknya yang tunggal. Itu perhatian terbesar Bapa untuk kita. Kalau dia memberikan anaknya, masa Tuhan tidak memberikan yang lain untuk kita. Karena itu mari kita persiapkan diri kita, saudara. Firman Tuhan katakan jangan takut, percaya saja. Kekristenan itu berbicara kepercayaan. Ya. Kalau saudara tidak mempercayai Tuhan, kepada siapa saudara mempercayakan diri saudara? Tuhan adalah kekuatan dan benteng kita. Kesanalah kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Kita menaruh kepercayaan hidup kita kepada Tuhan. Jangan takut apapun yang terjadi. Kasih Tuhan tidak pernah beranjak di dalam hidup kita. Saya mengundang pelayan perjamuan yaitu Ibu Karolin maju ke depan. Kita mau angkat dengan satu pujian, bukan dengan barang fana. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau membayar dosaku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Biarlah singer dan musik mengalunkan pujian ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak begitu mengasihi kita. Dia sangat sayang. Kita punya Bapa yang kekal, yang peduli dalam hidup kita. Ketika engkau dalam kesesakan, jangan takut. Kita belajar seperti Daud. Kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan katakan kalau engkau mencari Tuhan, maka engkau akan menemukan Tuhan. Dan kalau engkau menemukan Tuhan, pasti pertolongan itu terjadi dalam hidupmu. Karena inilah firman Tuhan. Tuhan sendiri telah berkata kepada kita, jangan takut, percaya saja. Biarlah kita terus menyadari akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jangan engkau patah semangat. Jangan engkau mudah menyerah dalam menjalani hidup ini.
Justru dalam kelemahanmu, kuasa Tuhan dinyatakan dalam dirimu. Supaya engkau dapat bersaksi, bercerita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang sanggup membuat mujizat sejati. Percayalah saudara, buka hatimu, biarlah Tuhan beracara dalam diri kita. Biarkan Roh Kudus beracara dalam hidup kita. Dia adalah kekuatan kita, benteng hidup kita. Tuhan juga mengajar kita dalam membangun hubungan dengan sesama, agar kita melakukannya dengan ketulusan. Ketulusan itulah adalah aspek yang harus ada di dalam diri kita dalam membangun persahabatan. Terima kasih ya Tuhan. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau. Sekali lagi, jadilah padaku Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Inilah doa kami di hadapan-Mu ya Bapa. Jadilah seperti apa yang Kau inginkan. Karena kami tahu Engkau selalu menginginkan yang terbaik untuk kehidupan kami. Biarlah lewat perjamuan kudus ini kami disadarkan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami menerima perjamuan kudus ini Tuhan, kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam diri kami. Kami tidak sendiri, ada Roh Kudus-Mu yang menyertai kami sampai selama-lamanya. Biarlah ketika umat-Mu menerima perjamuan ini Tuhan, mereka mengalami pertolongan Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami pergumulan dilepaskan oleh Tuhan, sehingga mereka pulang dari tempat ini. Mereka boleh bersuka cita, terima berkat, terima kesembuhan, terima pertolongan. Karena kami tahu Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau mengasihi kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Dan Engkau selalu menginginkan yang terbaik untuk anak-anak-Mu. Bapa, Engkau kuduskan pelayan perjamuan, kuduskan Tuhan. Biarlah menjadi saluran berkat-Mu. Diberkati yang membawa, diberkati yang menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bukan dengan barang fana. Dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia
undang semuanya untuk bangkit berdiri. pada mesbahmu ya Mari kita semua bangkit berdiri, saudara. semula Padaku seperti yang kau ingini, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Saudara, saudara pegang roti di atas kepala saudara, angkat dan dengarkan apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya dengan iman bahwa roti yang saudara pegang adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Mari kita makan dengan ucapan syukur. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tubuhmu yang terpecah-pecahkan untuk dijadikan korban keselamatan bagi kami. Kami yang seharusnya Tuhan menanggung semuanya itu karena dosa pelanggaran kami. Tetapi karena cintamu yang begitu besar, kasihmu yang begitu besar kepada kami Tuhan, Engkau rela menggantikan kami. Engkau rela Tuhan menanggung segala kutuk-kutuk yang kami alami Tuhan. Engkau Allah yang Tuhan menanggung segala kejahatan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat tubuhmu yang mendatangkan keselamatan bagi kami. Kami persembahkan segenap jiwa, raga dan roh kami. Kami bukan milik kami sendiri Tuhan, tetapi kami adalah milik-Mu. Engkau telah menebus, membayar kami dengan lunas, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah-Mu sendiri. Biarlah kesadaran ini terus ada di dalam diri kami sebagai umat-Mu, sehingga ketika kami mengalami kelemahan, ketika kami mengalami kesesakan, kami selalu mengingat akan pengorbanan Tuhan. Kami mengingat akan salib-Mu Tuhan, yang memberikan pengharapan bagi kami, yang tidak membiarkan kami sendiri, dan Engkau memberikan Roh Kudus-Nya bagi kami untuk menolong kami. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat yaitu cawan lebih tinggi dari kepala saudara. Dengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya dengan iman bahwa anggur yang sudah saudara terima dan diberkati adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Terimalah dan minumlah dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur saudara. Apa yang kita sudah terima, saudara ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, dan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jangan takut dalam menjalani hidup ini dalam dunia ini. Engkau tidak sendiri. Ada Roh Tuhan yang menyertai engkau. Bangkitlah dari keterburukanmu. Semangatlah dalam menjalani hidup ini.
ketika engkau mau bangkit, Tuhan akan terus menopang engkau. Sehingga engkau akan bangkit dan bangkit dan bangkit. Dan engkau menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Saya minta Pak Santo berdoa untuk mengucap syukur buat perjamuan kudus. Segala pujian syukur bagi Ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu yang sempurna di kayu salib. Engkau telah rela mati, Ya, menanggung segala dosa dan sakit kami, segala persoalan hidup kami. Ya, Kami Tuhan. percaya Tuhan tiada Terima yang lebih kasih, besar Yesus. daripada pengorbanan. Amin, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima tubuh dan darah. Ya, Yesus. Dan kami percaya saat ini hati kami terbuka Ya. menerima kebenaran-kebenaran firman-Mu. Roh-Mu turun atas Ya, kami Bapa. sehingga kami lebih lagi Tuhan Ya, tidak lagi terpaut, tidak lagi terikat oleh persoalan hidup kami Ya, Tuhan. Bapa. Persoalan hidup ini akan berlalu. Pada Ya, masanya dia Yesus. tetap akan berlalu. Baik kita menderita, Ya. baik kita bersedih. Tapi ini saatnya kami mengerti bahwa Ya, kami harus Bapa. senantiasa bersuka cita di dalam Engkau. Karena kami Haleluya, percaya Yesus. Engkau terlebih besar daripada segala Amin, persoalan amin hidup Tuhan. kami. Segala pujian syukur Terima kami kasih, Tuhan, Yesus. kami terima dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sebelum kita lanjutkan saudara, kita akan dengarkan kesaksian dari Pak Santo. Haleluya. Shalom. Biasa kalau saya ada di sini saya selalu bertanya, adakah sukacita? Amin. Luar biasa. Tadi saya lihat waktu kita dibagikan perjamuan, kan ada tuh ayat-ayat firman Tuhan loh. Saya lihat wah ada yang baca-baca, ada yang wah bagus, ada yang kok begini. Ya, itu bukan kayak fortune cookies. Tahu fortune cookies? Ya, yang kita petek dalamnya ada ramalan nasib, bukan? Ya, itu bukan. Ini sekedar ini untuk membangun iman kami kita dari firman Tuhan, karena kita membaca setiap ayat demi ayat. Nah, apa yang saya dapat? Saya dapat di Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya. Pertanyaannya simple, kita di sini mau ngapain? Menikmati kemenangan setiap minggu kita. Hari Sabat yang katanya hari Sabat ya kita bersukacita, kita memuji Tuhan. Tapi kalau kita memuji Tuhan dengan letih lesu, apa efeknya gitu? Sekarang saya deh, misalkan saya katakan ke Ciliana, sayang gitu, bukan Ciliana, sayang kamu cantik, bagus, semangat, bagus deh, ya. Terkesan nggak dia? Enggak. Dia malah anggap ngapain sih ngeledek ya. Tapi kalau dengan penuh sukacita, oh sayangku, wajahmu, aduh. Dia akan hatinya tergetar. Demikian juga Tuhan Yesus. Kalau kita datang ke sini, persoalan apapun, kalau kita percaya seperti yang kita sering nyanyi ya, tidak ada persoalan apapun yang terlebih besar daripada kasihnya Tuhan. Amin. Dia sanggup. Kalau kita percaya, kita pasti bersukacita. Haleluya. Jadi saya ingin membagikan sebuah kesaksian. Waktu itu minggu lalu kita mission trip ke Lampung. Ya, kita 2 mobil jalan. Rencananya Ciliana ikut. Kita udah susun nih. Wah, udah keren dah ya. 2 mobil ya, udah ini, udah itu. Nah, tiba-tiba papanya Ciliana kan sekarang lagi proses cuci darah. Perutnya kembung besar. Wah, sesak napas. Jadi harus tiap hari itu ke rumah sakit. Mesti di gastro, mesti di apa. Jadi akibatnya apa? Ciliana nggak ikut. Wah, saya bilang kalau Ciliana nggak ikut nggak aci lah. Nanti yang ngurusin ini ngurusin itu siapa, kan biasanya yang ngurusin. Tahu deh. Wah, tapi ya udah kita jalan ya. Kita jalan sampai di sana, ternyata luar biasa memang pelayanan di sana itu. Begitu keluar dari tol ya,
itu jalanannya, waduh, udah kayak off-road, ya, ada kubangannya, ada batu, jalannya kecil, sampai stres saya, pelan-pelan. Wah, kalau Pak Yohanes enggak, jalannya kenceng ngebut, pakai Panther, ya dah, bisa. Wah, luar biasa. Di sana cuacanya panasnya ampun, ya, nggak bisa tidur, bener-bener udah nggak bisa tidur, banyak titipan, bikin ini dong, PowerPoint buat ini, bikin ini dong, wah buat itu. Jadi malam-malam saya nggak tidur, ya, tidur sebentar bangun. Ada Pak Yeremia yang kepanasan juga, gudung, udah kayak bola bekel gitu, wah nggak bisa tidur, pokoknya nggak bisa tidur. Ya, tapi tetap bersukacita, amin, tetap bersemangat. Ya, ada satu lagi yang membuat saya nggak bisa tidur, tapi jangan kasih tahu Cik Liana ya. Udah tahu. Itu ternyata di situ cewek-ceweknya itu liar banget, ngeri saya dikerubutin, cewek-cewek hutan tau gak, yang kecil-kecil itu nyamuk. Kalau nyamuk tuh cewek yang gigitin orang, kalau cowok enggak, ya emang begitu dari sono. Sampai kaki tuh bentol-bentol semua, benar-benar sebuah perjuangan, ya. Tapi saya ingatkan, apapun yang terjadi, kita hadapi apa, kita harus senantiasa bersukacita. Pulang dari sana, pulang dari Lampung, saya dengar kabar dari Ciliana dan kita dalam minggu ini, ya, saya melihat ada satu hal, ya. Papanya kita panggil Opa, ya. Opa itu sekarang wajahnya lebih bercahaya, lebih punya semangat, ya. Kita ada beberapa treatment, ya. Sekarang dia lebih bisa, udah bisa angkat kaki pelan-pelan, ya. Jadi kalau waktu itu saya mau batalin bisa nggak? Bisa. Tapi saya, janganlah. Tetap saya yang maju sendiri, nggak apa-apa. Saya berjuang, ya. Saya ini, kayak pahlawan aja. Maksudnya saya berusaha gitu ya. Oke. Jadi saya mau bagikan satu hal. Apapun persoalan kita, jalani seperti yang Ibu katakan, jalani proses itu, nanti kita akan lalui itu dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, dan orang-orang di sekeliling kita akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, dan nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Demikian kesaksian saya, Tuhan memberkati. Baik, puji Tuhan, saudara, kita sudah dengarkan kesaksian. Bersukacitalah itu nggak bisa ditawar, saudara. Ya, jadi apapun yang terjadi dalam hidup ini Tuhan mau kita sebagai umat Tuhan untuk apa, saudara? Bersukacita. Ya. Bayangkan semua masalah itu sudah berlalu. Tuhan sudah tolong saya. Bayangkan itu, dan itu akan terjadi. Karena kekristenan itu adalah menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita akan tunduk kepala, kita akan melakukan apa yang wajib kita bawa di hadapan Tuhan untuk membawa perpuluhan kita. Kita akan tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami selama 1 bulan ini. Engkau memberikan kekuatan bagi kami untuk kami dapat menjalani dan bekerja dengan baik. Dan sekarang kami mau melakukan kewajiban kami, yaitu mengembalikan 1/10 dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa, kuduskan setiap persembahan perpuluhan umat-Mu yang mereka bawa, bila mereka melakukannya dengan sukacita Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Ketika kami memberi bukan berarti Engkau membutuhkan uang kami. Tuhan menginginkan, Tuhan, bahwa kami mempercayai Engkau, bahwa Engkau sanggup melakukan lebih besar dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuduskan setiap persembahan yang dibawa oleh umat-Mu, baik persembahan yang pertama, kedua, dan juga perpuluhan. Kiranya Tuhan memberkati, dalam nama Yesus sama berdoa. Amin. Mari kita jalankan sekaligus, saudara, persembahan kita.
Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Amin, haleluya. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup berkelimpahan. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup berkelimpahan. Dialah Jehovah Rafa, Dia menyembuhkan. Jehovah Jireh, Dia mencukupi. Jehovah Nisi, Juru Selamatku. Jehovah Shalom, Raja Damai. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup berkelimpahan. Dialah Jehovah Rafa, Dia menyembuhkan. Jehovah Jireh, Dia mencukupi. Jehovah Nisi, Juru Selamatku. Jehovah Shalom, Raja Damai. Kita akan dengarkan pengumuman, saudara. Dari Cici ada? Saudara diingatkan bahwa kerinduan kita Natal itu nanti diadakan retreat ya. Jadi sudah ada beberapa orang yang sudah menyicil saudara. 1 bulan 50.000 untuk 1 orang. Maka pada waktu Desember itu sudah selesai ya. Saudara, kita terus berdoa untuk penggalangan dana ini supaya cukup saudara. Karena apa yang sudah disampaikan oleh bendahara saudara, bahwa itu hanya untuk ininya aja, nginepnya aja. Untuk yang lain kita masih membutuhkannya, untuk transport, untuk macam-macam saudara. Karena itu kita terus dukung dalam doa sehingga acara yang sudah diagendakan itu berjalan dengan baik. Dan selanjutnya saudara, pengumuman untuk pelayan yang akan datang. Yang melayani minggu pada tanggal 9 Juni 2024 adalah pemimpin pujian Pak Santo, kemudian singer adalah Ibu Agustini dan bukan Ibu Caroline, Ibu Liana ya. Ibu Agustini dan Ibu Liana ya. Nanti baru Ibu Caroline yang akan memimpin pujian. Jadi itu saudara, hari Rabu kita akan tetap ada doa syafaat di tempat ini. Kita berdoa terus saudara, bukankah kita rindu untuk memiliki tempat di pinggir jalan ya. Kita terus doakan, kita mohon kepada Tuhan, kita percaya dengan sungguh-sungguh ya. Biarlah semua itu kehendak Tuhan yang jadi. Selanjutnya saudara, hari Sabtu itu ada ibadah remaja. Saudara persiapkan diri dengan baik. Saudara yang latihan dengan baik ya. Jangan sampai talenta yang Tuhan kasih untuk kita lakukan, kerjakan selama kita ada di bumi ini diambil lagi sama Tuhan ya. Biarlah kita mau bergerak, kita mau bertumbuh bersama ya. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Itulah pengumuman yang bisa saya sampaikan. Mari semuanya bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan angkat dengan satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah hadir di sini. Engkau telah menikmati pujian penyembahan kami, ibadah kami. Saatnya umat-Mu akan kembali pulang. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji
minta Saudara Felix berdoa untuk doa syafaat buat gereja kita di tempat ini. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Bapak. Terima kasih buat setiap kasih anugerah-Mu Tuhan, berkat-Mu untuk setiap kami Bapak. Bapak, hari ini Tuhan kami mau bersatu hati Bapak. Kami mau berdoa Tuhan untuk gereja ini Bapak. Biar Kau Tuhan yang limpahkan berkat-berkat-Mu Bapak. Biar Kau Tuhan yang datangkan Tuhan orang-orang yang mulai hilang Bapak untuk kembali datang Bapak. Biar Kau Tuhan perbanyak jiwa Tuhan di gereja ini Tuhan. Biar melalui gereja ini juga Tuhan mereka semua dapat melihat Bapak kasih Tuhan yang dimiliki dari setiap kami yang ada di sini Bapak. Bapak, biar terus kasih-Mu Tuhan yang terus ada Bapak. Bapak, kami juga Tuhan bersatu hati Tuhan berdoa untuk negara ini Tuhan. Biar Tuhan Kau yang jadikan setiap pemimpin-pemimpin yang telah Kau pilih Bapak. Biarkan mereka memegang amanat Tuhan. Biarkan mereka juga Tuhan dapat memimpin negara ini Tuhan. Biarkan negara Indonesia ini penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan biar Kau siapkan setiap generasi-generasi Tuhan. Anak muda Tuhan yang bisa Tuhan meneruskan Tuhan apa yang telah Kau ajarkan kepada setiap mereka Tuhan. Biarkan semangat Tuhan, api Tuhan yang ada Tuhan tidak pernah padam Bapa. Biarkan setiap kasih-Mu Tuhan dan berkat-Mu juga Tuhan, karunia-Mu Tuhan terus Kau tambahkan pada setiap generasi-generasi anak muda di tempat ini Bapa. Biar Tuhan apapun Tuhan yang kami kerjakan Bapa, yang gereja ini kerjakan Bapa, dapat menjadi suatu menyenangkan hati-Mu Tuhan, dapat membuat Engkau Tuhan melihat Tuhan setiap anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan biar segala permohonan kami Bapa, doa kami Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir di tempat ini karena sesuatu hal, kiranya Tuhan menjamah dan melawat mereka. Memberkati mereka Tuhan. Kalau mereka dalam kesesakan Tuhan berikan pertolongan dan jalan keluar. Kalau mereka yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Sehingga ada kesaksian-kesaksian yang mereka ceritakan bagaimana Tuhan telah melakukan yang terbaik dalam hidup mereka. Berkati juga seluruh umat-Mu yang akan meninggalkan tempat ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan masalah mereka, mereka pulang dengan sukacita karena Engkau telah memberkati kami. Terima kasih Bapak. Saudara, mari kita akan angkat tangan kita. Tuhan, kiranya Engkau memberkati umat-Mu ya Bapa. Umat-Mu yang terangkat memohon berkat untuk kami dapat menjalani dalam seminggu ke depan ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kiranya perlindungan dan penyertaan-Mu ada di dalam setiap umat-Mu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hati-Mu dan amenkan setiap kata-kata berkat. Sekarang pulanglah kekasih-kekasih Tuhan. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa. Tuhan menyertai dan memberkati engkau. Tuhan memberkati pekerjaan-Mu. Tuhan memberkati pelayanan-Mu. Tuhan memberkati rumah tangga-Mu. Tuhan memberkati kesehatan-Mu. Kiranya Tuhan membuat engkau naik dan bukan turun. Menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Karena engkau dipanggil oleh Tuhan, engkau dipilih oleh Tuhan. Supaya engkau menghasilkan buah. Dan buah itu tetap. Karena itu pulanglah dengan sukacita. Di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, kuatkan penghiburan, pertolongan dari Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Kita terima berkat itu dari Tuhan Yesus. Kita sama-sama terima dengan berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.